Salam hangat dari Surabaya. Ingin tahu kisah-kisah inspiratif, penuh prestasi dari kampus-kampus se-Indonesia? Saya Ilham dari Atala, kita simak sama-sama Flash News Mitra Sevima. Berita minggu ini datang dari Politeknik Negeri Ketapang, Politap. Kampus ini memberikan beasiswa kuliah untuk sivitas akademikanya kuliah di Jerman. Selain itu, kampus ini juga punya aksi-aksi terobosan, kuliah online di balai desa pakai Adlink, dan program Politap membangun vokasi dari desa menuju desa unggul, desa sinergi, desa wisata, dan desa akses. Ingin tahu lebih lanjut? Kita simak langsung sama-sama bersama Direktur Politeknik Negeri Ketapang, Politap, Bapak Endang Kusmana SEMMAK. Selamat sore Pak Endang. Selamat sore. Alhamdulillah. Selamat terdengar dari sana ya Pak. Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Aman Pak. Salam hangat dari Surabaya untuk teman-teman di Ketapang semua Bapak. Ya, terima kasih. Kemarin saya sempat konfirmasi dulu kan ke Mbak April. Saya bilang, iya, Pak. Mas Ilham itu dari Sepima. Oh iya, itu dari humas kami. Oke. Malum lah banyak orang yang minta wawancara, nggak jelas ya apa gitu. Kalau ini jelas Pak, apalagi ceritanya tentang beasiswa ke Jerman dari Politeknik Negeri Ketapang. Ini penasaran nih Pak teman-teman. Bisa diceritakan nggak Pak secara umum beasiswa ini seperti apa dan kenapa ada beasiswa itu? Oke. Jadi sebenarnya kan gini, kita ini sekarang ini kan kita diminta oleh Pak Dirjen. Ini kan Pak Dirjen kita ini sangat inspiratif lah beliau itu ya. Kita diminta untuk merubah pola lama nih. Kalau pola lama itu kan orang bikin politeknik nih beli alat gitu ya, investasi lebih ke alat, ke gedung, ke alat gitu. Bukan itu tidak penting gitu kan. Tapi alat itu kan pasti pertama butuh biaya pemeliharaan, biaya listrik gitu kan. Kemudian juga butuh belum tentu yang dibeli sekarang 2 tahun lagi. Belum tentu kalau di daerah Ketapang itu ada alat-alat yang dibelinya Eropa, tapi banyak industri yang alat Cina gitu kan, nggak cocok ya. Nah makanya sekarang itu dari itu investasinya itu saya pindah itu ke investasi sumber daya manusia. Nah gitu kan. Nah sebenarnya Politeknik Negeri Ketapang itu kan politeknik kecil yang kita tuh memiliki dana itu nggak begitu banyak. Jadi kalau sekarang kita beli ke alat, otomatis untuk investasi sumber daya manusia ini kurang gitu ya. Makanya sekarang saya langsung ingin yang lebih nendang lah ya bahasanya itu. Nah mereka teman-teman ini kita kasih challenge. Yuk bagaimana kita bisa studi ke Jerman gitu. Nah caranya itu apa? Ya dulu kan ini kan tindak lanjut dari webinar ya. Jadi atas pendidikan dan kebudayaan Berlin itu bikin webinar. Nah salah satu narasumbernya itu kan Pak Alwin gitu kan. Kemudian kami komunikasi, kemudian Pak Alwin datang, kita datangkan ke Pontianak, ke Ketapang ya, ke Pontianak terus ke Ketapang. Nah kalau misalnya kalau misalnya kita di webinar kan kadang-kadang orang nanyanya itu ya betul efektif sih gitu kan. Tapi pas Pak Alwin juga lagi ke Jakarta, nah kita undang ke Ketapang. Nah ternyata di Jerman itu kalau kita bisa kuliahnya itu adalah di perguruan tinggi negeri gitu kan, dan Jerman itu adalah contoh terbaik dari vokasi seluruh dunia gitu kan. Nah sekarang kan kalau gratis itu otomatis tuh kampus kita ini kan tinggal nyiapin dana pendamping untuk biaya hidup saja gitu kan. Nah sehingga saya lagi kasih challenge ke teman-teman, yuk coba siapa yang berminat ya untuk ke Jerman sebagai contoh politeknik yang baik di Jerman. Nah, kita bisa manfaatkan fasilitas itu. Jadi aksesnya dibuka oleh Atase, kemudian teman-teman Atase komit kepada politeknik. Nah, kami termasuk salah satu politeknik yang di daerah. Nah, kita akan manfaatkan peluang itu. Nah, gitu dia. Ya, jadi kita ini meskipun di daerah, di desa, harapannya adalah bagaimana teman-teman ini bisa bersemangat, bisa memberi inspirasi, kita bisa melanjutkan studi ke luar. Nah, ini bukan hanya untuk dosen, termasuk untuk alumni yang memang nanti akan kita jadikan dosen. Nah, karena di daerah itu kan tidak seperti di Surabaya. Untuk dosen gampang gitu. Kayak kami di
Ketapang untuk cari dosen itu sulit gitu. Nah, makanya kita ingin alumni-alumni dari Politap yang berpotensi, yang memiliki kemampuan berbahasa, nah mereka bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah, itu kira-kira, jadi memang ini kebijakan kami untuk fokus kepada sumber daya manusia, memanfaatkan akses fasilitas yang ada. Nah, gitu Mas Ilham. Nah, kalau bicara tentang dana Pak tadi, dana Politap kan Bapak sebutkan sedikit. Kalau dihitung-hitung dana pendamping berarti lebih murah Pak daripada menyiapkan alat dan fasilitas. Ya, sekarang kan kalau kita beli alat itu miliaran loh ya. Kami itu jurusannya ada 8. Mesin, elektro ya, kemudian pertanian, tambang ya. Itu alat-alatnya bukan murah-murah kan, miliaran gitu loh ya. Nah, sekarang kalau biaya hidup saja kita tanggung gitu ya. Biaya hidup sepenuhnya kita tanggung. Kemarin kalau dirupiahkan itu kira-kira selama pendidikan itu hanya perlu biaya hidupnya 10 juta per bulan. Nah, artinya kalau kita menyekolahkan, menguliahkan satu orang itu berarti satu tahun itu 120 juta. Nah, saya kan tidak perlu banyak-banyak dulu nih ya untuk memicunya ini kan. Berarti kalau 2 orang aja 240 juta. Nah, kalau kita invest ke alat itu berapa miliar? Nah, gitu kan. Tetapi tentu teman-teman yang pergi ini kan akan membawa efek gitu, misalnya dia memiliki keterampilan ya, bisa membina kami, bisa menyebarkan ilmunya ke para dosen yang lain, kepada mahasiswa ya. Nah, dan seterusnya gitu kan. Jadi menurut saya itu jauh lebih efektif lah ya ketimbang kita beli satu alat untuk satu jurusan misalnya 10 miliar. Nah, ini kan tentu kami kan tidak bisa untuk memenuhi itu. Nah, bagaimana strategi kami untuk alat itu di Ketapang itu banyak industri. Nah, sekarang kalau industri di Ketapang itu ibaratnya kan di Ketapang ini kurang lebih kayak Batam. Industri sawit dan tambang itu banyak gitu ya di desa-desa. Nah, kalau kami bisa bekerja sama dengan mereka, maka saya tidak perlu membeli alat gitu loh. Kenapa? Ya saya kerja sama dengan mereka, pakai sharing alat mereka gitu loh ya. Nanti misalnya mereka ganti alat, ya kami juga ikut gitu. Nah, kalau misalnya mereka udah nggak dipakai, bisa dihibahkan ke kami. Nah, seperti itulah dia strategi kami. Wah, berarti mencari pendanaan non APBN lah ya Pak istilahnya. Ya kalau misalnya untuk bantuan sekolah tentu kami juga bisa manfaatkan APBN ya. Kan kita punya PNBP ya. Nah, bisa kita seperti itulah. Nah, kalau kami minta lagi ke Pemda, apalagi pakai CSR, ya saya rasa memungkinkan. Tetapi kan tentu kita ini harus tunjukkan dulu. Kalau saya lebih senang kita tunjukkan dulu bahwa kita punya komitmen gitu. Nah, saya rasa kalau sekarang misalnya satu aja kami atau 2 orang kita biayai, saya rasa kementerian juga pasti akan support kan gitu kan. Nah, jadi tunjukkan dulu komitmen pendampingan kita ini. Nah, tunjukkan, jangan belum apa-apa terus kita udah minta. Kalau saya lebih cenderung untuk kita tunjukkan dulu, nah, baru setelah itu kita bisa bisa minta gitu lah, bisa pengembangannya gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan Bapak bahwa ada banyak kolaborasi di desa itu, kolaborasi dengan perusahaan sawit ataupun tambang di desa. Ini ada hubungannya dengan slogan Politap membangun vokasi dari desa itu Pak, dan mungkin sambil bisa dijelaskan tentang slogan. Betul, sangat. Jadi sebenarnya kami ini kan mungkin ya poli-poli lain itu kan ada di kota-kota gitu ya. Nah, ini Ketapang ini kan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Saya jadi direktur di Ketapang itu, Mas Ilham, kalau pakai darat itu 12 jam pakai bis itu, atau mobil pribadi gitu, mobil kantor 12 jam. Kalau pakai laut itu saya harus kira-kira 7 jam pakai laut, ditambah 3 jam darat itu ya, karena kan tidak ada laut yang langsung nyampe ya. Kalau pakai pesawat memang 45 menit gitu kan. Nah, jadi nampak di situ tuh daerah sekali gitu kan. Nah, sekarang daerah itu memang di daerah tapi dia itu kayak industri. Investasi terbesar di Kalbar itu ada di Ketapang gitu kan. Nah, itu sawit itu perusahaannya ada 76. Tambang ada 48 perusahaan gitu kan. Nah, itu tuh ada di desa-desa. Nah, kalau saya berpikirnya link and match-nya misalnya industri dan politeknik dan industri, nah itu biasa gitu kan. Nah, saya ingin ada plusnya apa? Yaitu desa. Kenapa? Karena di desa industrinya itu ada di desa-desa. Jadi kalau contoh kecil gini lah, yang sedang kami rintis sekarang kan,
sekarang kan misalnya industri dengan desa itu sering konflik. Misalnya apa? Industri bilang desa bilang kenapa industri nggak rekrut orang desa kan gitu ya. Nah orang industri bilang kami nggak rekrut orang desa karena SDM-nya tidak sesuai kualifikasi kan gitu ya. Ternyata industri pun rekrut orang luar juga ada masalah apa? Nggak betah gitu, sinyal kurang keluar kan gitu ya. Nah jadi tingkat turnovernya tinggi. Nah sekarang kita ajak duduk satu meja. Jadi desa katakanlah industrinya di situ ada 3 desa ya. Nah dari setiap desa ambil 5 orang katakanlah atau 6 orang. Udah satu kelas tuh 20 orang. Nah kita didik ya 3-2-1, 3 semesternya di kelas, 2 semesternya di industri, 1 semesternya riset, nanti dosennya bareng-bareng, dosen dari industri, dosen dari Politap, kemudian biayanya pakai CSR, kurikulumnya disusun sesuai kebutuhan industri, lulus langsung kerja di industri. Ya, makanya desanya sama industrinya saya harapkan mulai berkurang gesekannya. Nah kan gitu. Terus apa? IPM-nya kabupaten kami akan meningkat. Karena kalau satu titik saja itu bisa 30 orang gitu, atau 20 orang. Kalau ada di Ketapang tuh 253 desa. Anggaplah 10 desa gitu kan. Nah, berarti udah 300 orang gitu kan yang bisa terserap gitu kan. Nah, itu hitung-hitungan idealnya lah gitu seperti itu. Tapi kita sudah datang ke hampir semua industri dan mereka sangat mendukung gitu. Karena Pemdanya juga mendukung. Karena Politeknik kami itu dulu asalnya itu dari yayasannya Pemda. Nah gitu, jadi memang kalau kita ngomong itu ibaratnya itu ya ke orang tuanya lah gitu ya. Mereka kan Pemda pasti punya ini ya, punya kekuatan untuk bisa menekan dalam tanda petik kepada industri gitu. Nah jadi kami sebenarnya punya 4 program di ini nih, Politap membangun vokasi dari desa itu kira-kira seperti itu. 4 program ini bisa disebutkan Pak apa saja? Oke, jadi yang pertama itu kami menyebutnya ada desa unggul ya. Jadi desa unggul itu tadi yang saya sebutkan ya. Jadi nanti itu kita akan membuat mahasiswa-mahasiswa di sekitar desa di daerah industri direkrut jadi mahasiswa kan. Nah, itulah desa unggul. Jadi kita harapkan desa itu benar-benar menjadi unggul dia. Yang kedua, desa akses. Nah, desa akses itu sebenarnya kita itu ingin membuat kelas jarak jauh. Nah, saya pernah sampaikan ke Sepima waktu itu, support nggak Edlink. Oh, ternyata setelah kita coba support. Jadi dengan Edlink itu kan bisa menciptakan kelas jarak jauh tuh ya. Nah, kelas jarak jauh itu sebenarnya kita tidak seperti UT gitu kan, tapi kita tetap mensyaratkan agar desa itu memiliki industri. Desa yang mau daftar ke program ini itu punya industri di daerahnya gitu kan. Karena Politeknik kan mau tak mau harus ada industri gitu kan. Nah, ini desa akses itu artinya kita ingin menaikkan IPM, menaikkan angka partisipasi kasar sehingga antara usia 19 sampai 23 itu bisa kuliah gitu kan. Nah, karena di daerah juga banyak yang lulusan SMA tidak masuk kuliah gitu. Polanya sama seperti tadi. Jadi polanya tetap dibiayai industri, kurikulumnya disusun bersama gitu kan. Cuman ini nanti kuliahnya di balai desa. Nah, kuliahnya di balai desa, kuliahnya di camat. Kenapa? Karena di Kalbar atau khususnya di Ketapang itu tidak semudah sinyal itu tidak semudah di Jawa. Nah gitu kan. Jadi kalau misalnya kami dulu pernah memberikan, sebelum kementerian memberikan, kami kasih bantuan pulsa, kuota, yaitu 35% itu tidak ngambil. Saya tanya kenapa? Karena di desa-desa itu kurang sinyal gitu ya. Nah kalau sekarang desanya itu diperbaiki, bikin kelas yang bagus, tower sinyalnya diperbaiki, nah, maka akan mengkonekkan desa gitu. Nah nanti kita bisa support pengabdian masyarakat, penelitian ya. Jadi desa-desa juga bisa dibuatkan bagaimana sistem pelaporan secara online dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kami menyebutnya desa akses. Nah, yang ketiga itu desa sinergi. Nah, desa sinergi itu kami sekarang itu sudah menjadi 12 politeknik yang dipilih sebagai pilot project untuk kelas fast track. Jadi sinerginya itu antara SMK, politeknik dan industri. Nah, jadi nanti kalau kita masuk ke SMK 2,5 tahun, 1 tahun di Politeknik, kemudian setengah tahun untuk di industri. Nah, ini kita sudah dengan SMK 2 Ketapang, SMK Negeri 1 Muara Pawan. Nah, kita bikin namanya budidaya tanaman kelapa sawit. Nah, gitu ya. Nah, itu juga contoh sinergi antara SMK, industri dan perusahaan tadi apa dengan Politap ya. Nah, yang terakhir itu desa wisata.
Nah, ini desa wisata kami sekarang sedang mengembangkan salah satu desa wisata di Ketapang itu. Nah, di mana kita membantu warga desa untuk nanti ya baik di COVID maupun ini ya, mereka bisa survive lah gitu ya. Makanya nanti itu kalau kita desa binaan itu kita harapkan wisatawannya tidak tidur di hotel gitu, tapi di rumah-rumah penduduk yang di manage dengan gaya homestay ya. Makanya kita latih mereka untuk manajemen homestay gitu. Kemudian melatih mereka memasak. Nah, kita libatkan juga pihak hotel gitu kan, pihak hotel untuk melatihnya gitu. Jadi ada desa wisata, desa unggul, desa sinergi dan desa akses. Nah, itu program membangun Politap dari desa itu seperti itu. Mantap Bapak, mendalami yang tentang desa akses Pak. Itu tadi menantang adlink untuk kuliah. Itu sudah berjalan sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Nah, kan program ini kan gini, kan program kita Link and Match ini kan baru terjadi di 2019 ya, 2019-2020. Nah, sekarang ini seluruh program yang tadi kelas akses itu akan kita buka di tahun akademik 2021-2022. Nah, tetapi persiapan yang kita lakukan, baik kurikulum, kerjasama dengan industri, MOU dengan Pemda, dengan apa, itu sudah setahun ini kita gemakan. Nah, kita gemakan. Tapi misalnya kayak desa wisata sudah kita mulai gitu kan. Kemudian misalnya desa sinergi tadi dengan SMK sudah kita mulai gitu kan. Artinya, tetapi penerimaan mahasiswa baru ini kan selalu tahun ajaran atau tahun akademik ya kan. Nah, itu baru kita lakukan nanti di tahun akademik 2021-2022. Artinya nanti yang mahasiswa baru yang kita rekrut di bulan Juli gitulah ya, di bulan Juli Agustus gitu. Siap Pak, nanti kalau pas belajar adlink pertama kali di balai desa wajib foto dan wajib ikutan ini Pak, teman-teman ya Pak. Iya, saya senang. Sepima kan salah satu supporting kita juga di ini ya, di IT-nya ya. Nah, jadi kita dosen-dosen kita kan juga sekarang sudah adlink dengan si Akad ya, sehingga memudahkan kami secara administrasi untuk ya bisa terlaksana PBM dengan efektif lah ya. Sehingga memang ya termasuk CBT kan. Nah, CBT kan kami termasuk juga politeknik yang sudah menerapkan tahun lalu CBT. Artinya dengan CBT itu kita dulu sudah lakukan tahun lalu tesnya di balai desa gitu. Jadi orang-orang dari daerah tidak perlu, karena gini, Ketapang itu luasnya itu 89% Jawa Barat. Jadi sangat luas sekali. Kan tidak mungkin orang dari daerah gitu hanya untuk tes ke Ketapang itu bisa ada yang 24 jam perjalanannya ada, dan aksesnya kan tidak seperti di Jawa, mungkin harus pakai sampan atau jalannya kurang bagus gitu kan. Nah, tapi dengan adanya bantuan CBT ya, dia cukup datang ke kantor lurah terdekat, yang penting ada sinyal ya, dia bisa ngisi kayak. Nah, memang saya rasa sangat efektif lah dengan bantuan IT ya. Ada ya Pak itu foto-foto lagi tes CBT, kita bantu viralkan itu Pak. Oh boleh. Nanti saya akan coba koordinasi dengan bagian akademik ya, yang tes tahun lalu ya. Atau ya, mungkin nanti kita juga kan sebentar lagi juga akan tes mahasiswa baru ya. Nah, kita kan akan CBT juga tuh ya. Jadi biasanya cuman memang dulu ada resiko kayak misalnya kita umumkan apabila ketakutan, misalnya kan sinyalnya kan tidak sekuat di kota Surabaya kan. Nah, mereka kan banyak yang ketakutan ya, akhirnya udahlah bagus pergi ke Ketapang gitu, tapi juga banyak yang di daerah gitu kan. Dan itu pemandangan itu Mas Ilham, jadi kayak kita sering webinar ya, jadi beberapa mahasiswa kan kita tanya, lo kalian kemarin dengan Pegadaian kita webinar, orang Pegadaian bilang kamu memang di sawah atau itu wallpapernya di sawah kan gitu kan. Oh ternyata enggak ya, memang dia mengikuti webinar itu di sawah gitu. Ditanya kenapa? Oh karena memang kami sinyalnya kurang gitu ya. Nah akhirnya dia dapat penghargaan tuh tabungan emas ya kalau nggak salah dari Pegadaian gitu. Jadi karena sudah menunjukkan perjuangan yang sangat kuat untuk bisa ikut gitu. Nah itu dia memang kendala di kami. Salah satunya kan sinyal itu ya. Mantap Bapak, siap support, siap publikasikan fotonya Pak. Itu pasti foto sawah, foto tes di balai desa itu Pak. Iya. Sementara itu Pak, mungkin closing statement dari Pak Endang, harapannya Pak untuk Politap di tahun depan. Oke, jadi harapan kita ya tahun ini tentu kan ini tahun ini ya Pak sudah ada. Betul. Jadi saya kan tentu bagi kami ya saya kan tentu periodisasi. Saya kan sekarang sudah 2 tahun, ini 2 tahun ketiga.
Nah, itu saya punya strategi tahapan tahun pertama itu saya harus melakukan perubahan pola IT ya dalam pengelolaan organisasi ya. Nah, yang kedua tahun lalu itu kami lebih misalnya bagaimana mensonding perusahaan ya. Nah, sekarang kan tentu kita sekarang Mas Ilham sudah paperless. Nah, jadi meskipun di desa usulan keuangan, kepegawaian, akademik kami tidak lagi menggunakan kertas. Jadi konsumsi kami terhadap kertas sudah berkurang gitu ya. Nah, kami sudah paperless, jadi sudah berbasis. Nah, handphone bahkan sekarang mahasiswa kami meskipun di desa sudah menikmati Shopee ya, ada cashback-nya kan. Nah, jadi mereka sudah enak gitu kan. Sudah dia pakai Shopee Sevima Pay itu ya Pak berarti Pak? Iya betul, jadi kita sudah Tokopedia dengan ya kita ikutilah perkembangan terbaru. Nah tentu harapan kita di tahun 2021 ini, nah ini kan uji coba ya, jadi dari apa yang sudah kita rencanakan di tahun lalu tentang membangun vokasi dari desa, nah 2021 ini kan tentu implementasinya ya, jadi kita harapkan apa yang tadi disebutkan tentang desa akses, desa wisata, desa unggul, dan desa sinergi itu tentu inilah awal tahun ini kita mulai. Nah, awal tahun mulai ya. Sehingga sebenarnya kalau memang ini dicermati itu sebenarnya sinergi yang bagus lah. Kalau secara teori itu ada yang namanya triple helix gitu. Bagaimana pemerintah, perguruan tinggi, dan industri itu bisa bersatu gitu. Itu kan harapannya Pak Menteri, Pak Dirjen ya. Bagaimana agar daerah yang memiliki potensi besar ini kita SDM-nya tidak menjadi penonton gitu, tapi benar-benar bisa memenuhi ya kebutuhan industri ya kita respon gitu, dan intinya ya bagaimana tidak menciptakan pengangguran baru kan seperti itu. Nah, itu harapan saya tentu di tahun 2021 ini ya. Ya Pak Endang, sementara sudah sangat lengkap. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga semuanya lancar di Politap, termasuk tesnya nanti CPT lancar Pak. Nanti akan kita share semua fotonya. Ya. Iya Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Salam hangat dari Surabaya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiratif kan kisah dari Politeknik Negeri Ketapang? Penasaran kisah dari kampus-kampus lainnya di Indonesia? Tunggu Flash News Mitra Sevima minggu depan. Saya Ilham dari Atala undur diri. Salam hangat.